Sugi. Waalaikumsalam Bu Yen. Bagaimana keadaan Ibu hari ini? Alhamdulillah sehat. Bu Yen gimana? Alhamdulillah sehat juga. Ibu hari ini akan melaksanakan coaching ya? Iya Bu. Oke, sebelum melaksanakan proses coaching, ada yang akan saya bicarakan dahulu, boleh Bu? Ya boleh Bu. Oke, ya nanti pada saat coaching saya akan mengamati dan menilai Bu Sugi ya sesuai dengan rubrik penilaian coaching, seperti apakah sudah sesuai dengan alur cerita atau belum. Terus apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dengan kata kunci yang disampaikan coach atau belum. Nanti saya juga akan mendengarkan respon dari coach, apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang Ibu berikan. Dan jangan lupa ya Bu, harus disesuaikan juga dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baik Bu. Bu Sugi, ada sedikit yang ingin saya tanyakan kepada Ibu, apakah boleh? Boleh Bu, silakan. Oke, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching hari ini yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot pada coach Bu. Oke, baik. Berarti Ibu ingin mengembangkan 3 kompetensi inti ya, yaitu diantaranya kompetensi kehadiran penuh, mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot pada coach. Di antara 3 kompetensi tersebut, kompetensi mana secara spesifik yang ingin Ibu observasi? Yang ingin saya observasi secara spesifik yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot pada coach Bu. Baik, jadi ada 2 ya Bu, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, kira-kira indikator tercapainya itu apa Bu? Saya ingin coach mendapat solusi dari permasalahannya sendiri melalui penggalian dari permasalahan dan potensi yang dimilikinya Bu. Baik, jadi indikator tercapainya di saat coach sudah menemukan sendiri solusi dari permasalahannya ya Bu? Iya Bu. Baik Bu Sugi, terima kasih atas jawabannya. Silakan Ibu lakukan proses coaching dengan coach sebaik-baiknya, dan nanti setelah proses coaching selesai kita akan ngobrol-ngobrol kembali ya Bu. Iya Bu. Di antara 3 kompetensi tersebut, kompetensi mana secara spesifik yang ingin Ibu observasi? Yang ingin saya observasi secara spesifik yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot pada coach Bu. Baik, jadi ada 2 ya Bu, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, kira-kira indikator tercapainya itu apa Bu? Saya ingin coach mendapat solusi dari permasalahannya sendiri melalui penggalian dari permasalahan dan potensi yang dimilikinya Bu. Baik, jadi indikator tercapainya di saat coach sudah menemukan sendiri solusi dari permasalahannya ya Bu? Iya Bu. Baik Bu Sugi, terima kasih atas jawabannya. Silakan Ibu lakukan proses coaching dengan coach sebaik-baiknya, dan nanti setelah proses coaching selesai kita akan ngobrol-ngobrol kembali ya Bu. Iya Bu. Assalamualaikum Bu Seri Rolita. Waalaikumsalam Bu Sugi. Apa kabar Bu? Alhamdulillah sehat Bu. Tadi katanya ada yang mau dibicarakan ya. Apa nih yang mau dibicarakan? Oh iya Bu, saya ingin cerita tentang saya saat ini kepada Ibu. Ada murid saya itu kurang semangat belajar ngaji. Jadi itu merupakan kewajiban bagi saya untuk meminta anak-anaknya sudah semangat belajar ngaji itu ada kesalahan atau ada sesuatu yang harus saya perbaiki lagi. Seperti itu Bu. Nah, menurut Ibu nih ya, murid yang semangat belajar itu murid yang seperti apa sih? Kalau menurut saya ya Bu, menurut saya murid yang semangat itu adalah murid yang
yang aktif dan antusias dalam mengerjakan pembelajarannya Bu. Sementara anak-anak saya dalam beberapa hari ini banyak yang lesu dalam mengerjakannya Bu. Jadi saya merasa bingung ini Bu, untuk kedepannya pembelajaran yang baru yang saya lakukan itu seperti apa ke depannya. Gitu, Bu. Nah, seandainya nih Bu, kita misalkan kalau untuk angka 1 adalah untuk anak-anak yang tidak ideal dan angka 10 yang paling ideal ya Bu. Nah, maka semangat untuk anak Ibu itu berada di level berapa? Menurut saya untuk saat ini anak-anak saya semangat belajarnya masih di level 5. Oke, berarti jadi menurut Ibu, anak Ibu masih di level 5. Nah, menurut Ibu, semangat belajar yang ideal yang ada di level berapa sih Bu? Menurut saya yang ideal itu sudah harus di angka 10 ya Bu. Mungkin di angka 7 atau 8 itu menurut saya sudah sangat ideal sekali. Oke. Apa saja yang sudah Ibu lakukan supaya semangat belajar anak mencapai angka 7 atau 8 Bu? Sebenarnya saya sudah membuat ujian menarik ya Bu, supaya dengan ujian tadi dapat memotivasi anak agar lebih semangat lagi dalam belajarnya. Wah, itu sudah sangat bagus sekali ya Bu. Berarti Ibu sudah membuat media yang menarik bagi anak Ibu. Nah, untuk kedepannya, untuk meningkatkan semangat belajar anak, selain media yang menarik, kira-kira strategi apa yang terpikirkan oleh Ibu? Menurut saya yang terpikirkan utama ini adalah melakukan asesmen awal ya Bu, supaya mengetahui kebutuhan belajar anak dan melalui kesiapan belajar, minat dan profil belajar anak, sehingga saya bisa membuat pembelajaran sesuai dengan kebutuhan anak tadi Bu. Dan juga tentu membuat media yang lebih bervariasi lagi, yang lebih menarik lagi ya Bu. Dan juga yang paling penting tentu menyediakan lingkungan belajar yang nyaman dan aman bagi anak ya Bu, supaya anak lebih semangat lagi ke depannya. Wah, luar biasa. Itu adalah strategi yang bagus sekali ya Bu, di mana Ibu akan melakukan asesmen awal dan membuat kegiatan sesuai dengan kebutuhan anak. Nah, kapan nih rencananya akan melaksanakan strategi tersebut Bu? Rencananya strateginya akan dilakukan minggu depan Bu. Oke, jadi rencananya minggu depan langsung dilakukan ya Bu. Nah, dalam melakukan asesmen awal nih, kira-kira Ibu butuh bantuan dari pihak lain atau tidak Bu? Seperti rekan guru atau wali murid? Kalau bantuan tentu ya Bu, kita butuh bantuan dari guru kelas, dari wali murid untuk melakukan asesmen awal ini Bu Sugi. Oke, jadi Ibu perlu berkolaborasi aktif dengan guru kelas serta wali murid ya Bu, karena mungkin anak-anak lebih lama berinteraksi dengan guru kelas dan orang tuanya di rumah ya Bu. Iya, betul sekali Bu Sugi. Nah Bu, dari percakapan kita sudah terbayang apa yang akan Ibu lakukan untuk pembelajaran selanjutnya? Iya Bu, saya akan mencoba melakukan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan anak, berdasarkan kesiapan belajar, minat dan profil belajar anak, supaya anak motivasi lagi dalam belajarnya dan semangat belajarnya lebih meningkat Bu. Saya juga sudah semangat juga untuk melakukan pembelajaran berikutnya Bu, karena tidak bingung lagi untuk menghadapi anak yang tidak semangat tadi Bu Suti. Alhamdulillah. Nah Bu, kita kan sudah banyak bercerita tadi nih. Dari cerita kita tadi, apa sih yang didapat oleh Ibu? Dari percakapan kita tadi, saya menemukan solusi dari permasalahan saya Bu Suti, yaitu kurangnya semangat belajar anak waktu melakukan kegiatan pembelajaran ya Bu. Solusi yang saya dapatkan yaitu melakukan asesmen awal untuk mengetahui kebutuhan belajar anak melalui kesiapan belajar, minat dan profil belajar anak, dan menciptakan lingkungan yang aman, nyaman dan menyenangkan Bu Suti. Bagaimana perasaan sekarang? Lega sekali Bu Sugi, karena saya juga bingung ya untuk menghadapi pelajaran berikutnya, tapi setelah melakukan percakapan dengan Bu Sugi sudah terbayang apa yang akan saya lakukan. Jadi saya semangat lagi Bu Sugi, tidak bingung lagi untuk menghadapi anak-anak yang tidak semangat lagi Bu Sugi. Oke Bu, semoga rencana Ibu dapat terlaksana dengan baik ya Bu.
Nah, saya akan tunggu nih cerita Ibu di minggu depan ya Bu. Oke Bu Sugi, terima kasih banyak ya Bu. Oke Bu, sukses selalu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu, bagaimana coaching tadi? Sudah berjalan lancarkah? Alhamdulillah Bu, tadi berjalan baik dan lancar Bu. Alhamdulillah. Nah, setelah melakukan observasi tadi, ada beberapa pertanyaan untuk Ibu ya. Iya Bu. Pertama, apa saja yang sudah didapatkan pada proses coaching terkait indikator ketercapaian yang Ibu inginkan? Tadi selama coaching saya sudah melaksanakan sesuai alur Tirta Bu. Mulai dari tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali potensi dari coachee tersebut untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Baik, Ibu sudah berhasil melakukan coaching dengan alur Tirta dan sesuai yang saya amati tadi, juga ada beberapa catatan, yaitu Ibu sudah berhasil menyampaikan berdasarkan alur Tirta dengan menanyakan tujuan, mengidentifikasi masalah, kemudian sudah mengarahkan coachee untuk membuat rencana aksi dan menemukan rasa tanggung jawab pada diri coachee. Kemudian saya tadi juga sudah mendengarkan percakapan Ibu dengan coachee. Ibu sudah fokus terhadap coachee, dengan kata lain sudah ada kehadiran penuh. Ibu sudah mendengarkan aktif dan Ibu juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai kata kunci yang disampaikan coachee. Untuk kedepannya, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan ke depan adalah saya ingin mendalami lagi alur Tirta dan prinsip coaching supaya coaching selanjutnya lebih baik lagi. Oke Bu, luar biasa sudah Ibu berikan untuk proses coaching hari ini. Mudah-mudahan Ibu selalu sukses ke depannya dan diberi kemudahan dalam proses coaching-coaching berikutnya. Amin. Baik Bu, terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Dian. Waalaikumsalam Bu. Bagaimana keadaannya Bu? Alhamdulillah sehat Bu. Oke. Ibu hari ini akan melakukan coaching ya? Iya Bu. Oke. Sebelum melaksanakan proses coaching, ada yang ingin saya bicarakan dengan Ibu, boleh Bu? Boleh Bu. Oke ya. Nanti pada saat coaching, saya akan mengamati dan menilai Bu Dian sesuai dengan rubrik penilaian coaching ya Bu. Yang pertama, apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Yang kedua, apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee atau belum? Nanti saya juga akan mendengarkan respon dari coachee apakah sesuai dengan pertanyaan yang Ibu berikan. Dan jangan lupa ya Bu, harus disesuaikan dengan prinsip coaching ya. Dan yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensinya ya Bu. Iya Bu. Bu Yen, ada sedikit yang ingin saya tanyakan, boleh Bu? Boleh Bu. Oke. Sebelum melaksanakan proses coaching, kompetensi apa yang akan Bu Yen kembangkan pada proses coaching nanti Bu? Iya Bu, kompetensi yang saya ingin kembangkan nanti pada coaching itu yang pertama kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga itu mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu. Oke, berarti ada 3 ya kompetensi yang akan Bu Yen kembangkan. Namun dari ketiga kompetensi ini yang lebih spesifik dengan observasi yang akan Ibu lakukan apa kira-kira ya Bu Yen? Yang lebih spesifiknya yaitu mendengarkan aktif Bu, kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coachee Bu. Oh baik, jadi ada 2 ya Bu, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, kira-kira indikator ketercapaiannya itu apa ya Bu Yen?
Saya ingin Koci mendapatkan solusi dari permasalahannya sendiri, Bu, melalui pengambilan dari permasalahan dan potensi yang dimilikinya, Bu. Oke, jadi ini kata pencapaiannya di saat Koci sudah menemukan solusi dari permasalahannya ya Bu Yen. Iya, Bu. Baik Bu, terima kasih atas jawabannya ya Bu Yen. Silakan Ibu melakukan proses coaching dengan coachingnya dengan sebaik-baiknya. Nanti setelah proses coaching selesai kita akan ngobrol kembali ya Bu Yen. Iya, Bu. Assalamualaikum Bu Yendra, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam, Bu Sugi. Alhamdulillah kabar baik. Bu Sugi, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik juga Bu. Namun begini Bu, ada sedikit permasalahan yang rencananya ingin saya sharing sama Ibu. Apakah boleh saya minta waktu Ibu sebentar? Oh, tentu saja. Dengan senang hati saya akan mendengarkan. Kalau boleh tahu, apa permasalahan yang sedang Bu Sugi hadapi? Begini Bu, saya mengalami kendala untuk mengajak guru-guru di sekolah untuk berkolaborasi dalam pelaksanaan pembinaan ekstrakurikuler pramuka di sekolah. Oh, jadi begitu. Lalu apa yang Ibu inginkan dari obrolan kita ini? Tentunya saya mengharapkan dapat menemukan solusi agar saya dapat mengajak guru-guru di sekolah untuk berkolaborasi dalam pelaksanaan pembinaan ekstrakurikuler pramuka di sekolah, Bu. Baiklah, Bu. Sebelumnya, kalau menurut Ibu, apa yang menyebabkan Ibu terkendala dalam berkolaborasi dengan guru-guru di sekolah dalam hal pelaksanaan ekstrakurikuler pramuka tersebut? Kalau menurut saya, penyebab yang utama adalah tidak adanya program tertulis terkait kegiatan ekstrakurikuler pramuka ini, dan tidak adanya pembagian kerja yang jelas terkait pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler tersebut. Oke, kalau itu kondisinya, lalu mengapa Ibu bersedia tetap melaksanakan kegiatan tersebut? Karena menurut saya ya Bu, pramuka adalah ekstrakurikuler wajib, dan saya adalah satu-satunya guru di sekolah yang telah mengikuti KMD dan bersertifikat sebagai pembina. Luar biasa apa yang telah Ibu lakukan. Jadi Ibu merasa bertanggung jawab terkait kegiatan pramuka di sekolah Ibu karena Ibu telah bersertifikat sebagai pembina ya Bu? Iya betul Bu, tapi saya juga telah mendapatkan mandat dari kepala sekolah secara lisan terkait pelaksanaan ekstrakurikuler pramuka ini. Oh begitu, berarti belum ada SK terkait kegiatan pramuka di sekolah Ibu ya? Ya betul Bu, belum. Baiklah Bu, dari cerita Ibu tadi, apakah sudah ada hal yang Ibu rencanakan untuk mengatasi masalah tersebut? Ada sih Bu, tapi belum saya laksanakan. Kalau boleh tahu, apa yang sudah terpikirkan oleh Ibu? Untuk optimalnya kegiatan kepramukaan di sekolah saya, sebaiknya perlu disusun secara bersama-sama dalam sebuah musyawarah terkait program kegiatan yang akan dilaksanakan beserta penanggung jawabnya, sehingga semua guru di sekolah terlibat dalam musyawarah serta otomatis siap bertanggung jawab dalam melaksanakan keputusan dari musyawarah tersebut. Ide yang sangat bagus sepertinya ya Bu. Apakah sudah pernah Ibu sampaikan kepada guru-guru ataupun kepala sekolahnya? Saya pernah menyampaikan kepada salah satu guru di sekolah saya, yaitu Bu Sri. Namun jika kepada kepala sekolah belum Bu. Apa respon dari Bu Sri terkait pandangan Ibu tersebut? Bu Sri sangat setuju dan menganjurkan kepada saya untuk menyampaikan kepada kepala sekolah Bu. Lalu mengapa Ibu belum melakukannya? Padahal sudah ada rekan guru yang mendukung. Iya Bu, mungkin saya harus segera menyampaikan kepada kepala sekolah terkait pelaksanaan musyawarah tersebut. Bu Sugi harus segera melakukannya. Ide yang Ibu sampaikan tadi cukup bagus. Kira-kira kapan nih Ibu akan menyampaikan kepada kepala sekolah? Iya Bu,
Saya akan pikir-pikir dan saya akan cari waktu yang tepat untuk berbicara kepada kepala sekolah terkait hal ini. Mungkin sebelum pelaksanaan penerimaan lapor, saya akan upayakan Bu agar nanti setelah libur semester atau di awal semester baru sudah bisa dilaksanakan dengan optimal. Betul sekali, Bu. Saya sangat mendukung rencana Ibu. Saya harap Ibu berkomitmen melaksanakan sesuai rencana. Kira-kira adakah orang lain yang perlu dilibatkan untuk mensukseskan rencana Ibu ini? Ada Bu, rencananya saya akan melibatkan Bu Sri untuk menemani saya menemui kepala sekolah. Mantap sekali, Bu. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai dengan harapan Ibu ya. Iya Bu, terima kasih Ibu sudah bersedia mendengarkan cerita saya. Sekarang saya sudah mulai tenang terkait kegiatan ekstrakurikuler pramuka ini. Sama-sama, Bu. Jangan sungkan bercerita jika ada masalah ya, Bu. Baik Bu, kalau begitu saya mohon izin ya Bu. Terima kasih kembali atas semuanya. Sama-sama, Bu. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Dian, bagaimana proses coachingnya Bu Dian? Apakah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah, Bu. Tadi berjalan baik dan lancar, Bu. Oke, alhamdulillah ya. Nah, setelah melakukan observasi, ada beberapa pertanyaan untuk Bu Dian. Boleh Bu Dian? Ya, boleh, Bu. Yang pertama, apa saja yang sudah didapatkan pada proses coaching terkait indikator pencapaian yang Ibu inginkan? Tadi selama coaching, saya sudah melaksanakan sesuai alur cerita, Bu. Mulai dari tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali potensi dari coaching tersebut untuk menemukan solusi dari permasalahannya, Bu. Alhamdulillah, sudah sangat bagus ya Bu Dian. Baik, Ibu sudah berhasil melakukan coaching dengan alur cerita dan sesuai dengan yang saya amati tadi. Juga ada beberapa catatan, yaitu Bu Dian sudah berhasil ya menyampaikan berdasarkan alur cerita dengan menanyakan tujuan, mengidentifikasi masalah. Assalamualaikum Bu Rita. Waalaikumsalam Bu. Bagaimana keadaan Ibu? Alhamdulillah sehat. Ibu bagaimana? Alhamdulillah sehat juga. Ibu hari ini akan melaksanakan coaching ya? Iya Bu. Oke, sebelum melaksanakan proses coaching, ada yang akan saya bicarakan dahulu. Boleh Bu? Boleh Bu. Ya, nanti pada saat coaching, saya akan mengamati dan menilai Ibu sesuai dengan rubrik penilaian coaching, seperti apakah sudah sesuai dengan alur cerita atau belum, apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot dengan kata kunci yang disampaikan coaching atau belum. Nanti saya juga akan mendengarkan respon dari coaching, apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang Ibu berikan. Dan jangan lupa ya Bu, harus sesuai dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baik Bu. Ibu, ada sedikit yang ingin saya tanyakan kepada Ibu, apakah boleh Bu? Tentu saja boleh Bu. Nah, ini kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot kepada coachingnya Bu. Oke, baik. Berarti Ibu ingin mengembangkan 3 kompetensi inti. Itu ya Bu. Di antaranya ada 3 kompetensi itu. Kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi? Yang lebih spesifik yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot kepada coachingnya Bu. Baik, ada 2 ya Bu, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, kira-kira indikator pencapaiannya itu apa ya Bu? Saya ingin coaching mendapatkan solusi dari permasalahannya sendiri melalui penggalian dan dari permasalahan dan potensi yang dimilikinya Bu. Baik, jadi indikator pencapaiannya saat coaching sudah menemukan sendiri solusi dari permasalahannya ya Bu? Ya Bu. Baik Bu, terima kasih atas jawaban-jawaban Ibu. Silakan Ibu lakukan proses coaching
Dan coaching sebaik-baiknya nanti setelah proses coaching selesai kita akan ngobrol-ngobrol kembali ya Bu. Baik Bu. Selamat siang, selamat siang Bu Yan. Selamat siang Bu Sri Norita. Bagaimana keadaan Bu Yan hari ini? Alhamdulillah sehat Bu Sri Norita. Katanya Bu Yan ada yang mau dibicarakan ya? Apa kira-kira yang mau dibicarakan Bu Yan? Oh ya, ada Bu Sri Norita. Begini, saya agak frustasi dengan pelajaran IPAS belakangan ini, terutama pada materi gaya di sekitar kita. Itu rasanya kurang menarik dan sulit dipahami. Oke, saya paham perasaan Ibu Yan ya. Bagaimana menurut Ibu, apa tujuan Ibu dalam mengatasi masalah ini? Saya ingin memahami konsep gaya di sekitar kita dengan lebih baik dan menemukan cara agar pelajaran ini bisa menarik dan mudah dipahami Ibu. Oke, apakah ada hal-hal tertentu yang membuat Ibu merasa materi ini sulit dipahami atau kurang menarik? Saya merasa materinya terlalu abstrak Bu, dan sulit untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Rasa ingin tahu saya belum terpenuhi Bu. Oke, sudah teridentifikasi sekarang. Bagaimana menurut Ibu solusi untuk membuat pelajaran lebih menarik dan mudah dipahami bagi anak didiknya? Saya berpikir saya bisa mencari contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari yang menerapkan konsep gaya. Selain itu, saya juga akan mencari sumber belajar tambahan yang lebih interaktif Bu. Oke, berarti rencana Ibu sudah terdengar bagus ya. Bagaimana rencana langkah-langkah konkret yang Ibu ambil untuk mewujudkan pembelajaran ini? Saya akan mencatat situasi atau fenomena sehari-hari yang melibatkan penerapan konsep gaya ini Bu. Terus saya juga akan mencari video atau aplikasi yang bisa membantu visualisasi ini secara lebih mudah dan dipahami Bu. Oke, itu langkah yang sangat baik sekali Bu ya. Bagaimana jika Ibu menetapkan tanggung jawab atau tugas spesifik untuk langkah-langkah ini? Ya Bu, saya akan mencatat beberapa contoh dalam 1 minggu ke depan dan mengevaluasi seberapa baiknya saya memahami penerapan konsep gaya dalam kehidupan sehari-hari. Terus selanjutnya saya akan mencari sumber belajar tambahan dalam waktu 2 minggu ini Bu, besok Bu. Oke, itu sudah sangat bagus sekali ya Bu ya. Baik, itu jadwal yang bagus. Kita bisa mengevaluasi kemajuan Ibu dan melihat hasil dari langkah-langkah Ibu ambil setelah ini ya. Terima kasih banyak Bu Sri Norita, saya merasa lebih termotivasi sekarang. Oke, sama-sama Bu Yen. Semoga langkah-langkah yang Ibu Yen ambil membantu meningkatkan pemahaman Ibu terhadap konsep gaya di sekitar kita dalam pelajaran IPAS nih ya Bu. Jangan ragu untuk berbicara jika ada perlu didiskusikan lebih lanjut ya Bu. Baik Bu, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sampai ketemu minggu depan ya Bu ya. Iya Bu Sri Norita. Bagaimana Bu proses coaching tadi? Apakah sudah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah berjalan dengan lancar Bu. Alhamdulillah. Nah sekarang setelah melakukan observasi ada beberapa pertanyaan untuk Ibu ya. Iya Bu. Yang pertama, ada yang sudah didapat pada proses coaching terkait indikator ketercapaian yang Ibu inginkan. Tadi selama coaching saya sudah melaksanakan sesuai dengan alur kita ya Bu. Mulai dari tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian saya juga mengenali potensi dari coaching saya untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Baik, Ibu sudah berhasil melakukan coaching dengan alur cerita dan sesuai dengan yang sudah saya amati tadi. Juga ada beberapa catatan ya Ibu Sri Norita. Sudah berhasil menyampaikan berdasarkan alur cerita dengan menanyakan tujuan, mengidentifikasi masalah, kemudian sudah mengarahkan coaching untuk membuat rencana aksi dan menemukan rasa tanggung jawab pada diri coaching. Kemudian saya tadi juga sudah mendengarkan percakapan Ibu dengan coaching. Ibu sudah fokus terhadap coaching, dengan kata lain sudah ada kehadiran penuh Ibu di sana.
Nah, Ibu juga sudah mendengarkan secara aktif. Ibu juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Nah, untuk kedepannya, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan ke depannya adalah saya ingin mendalami lagi alur time Ibu dan prinsip coaching supaya coaching selanjutnya lebih baik lagi. Oke Bu, luar biasa apa yang sudah Ibu berikan untuk proses coaching hari ini. Mudah-mudahan Ibu selalu sukses ke depannya dan diberi kemudahan dalam proses coaching berikutnya. Amin. Terima kasih Bu. Baiklah Bu, terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab ini. Saya akhiri dengan kalimat wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.